Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laporan review jurnal internasional yang berjudul A Sales Forecasting Model in Automotive Industry Using Adaptive Neural Inference System atau ANFIS and Genetic Algorithm atau GA. Perkenalkan, nama saya Vira Arum Saputri, NIM 002. Saya Siska Wati Rahayu, NIM 012. Saya Rifa Zaini Agnes, NIM 036. Untuk job desk-nya sendiri, kita bagi 3. Untuk laporannya, kita akan bacakan sesuai dengan yang kita kerjakan. Untuk programnya sendiri, untuk program ANFIS-nya, Rifa, ANN-nya, Vira, dan Siska. Yang pertama yaitu summary. Prediksi penjualan sangat penting bagi siapapun dalam suasana bisnis kompetitif. Untuk prediksi yang akurat, variabel yang benar harus dipertimbangkan. Dalam artikel ini dibahas mengenai masalah dan teknik yang diusulkan dengan menggabungkan 2 algoritma kecerdasan buatan untuk memperkirakan masa depan penjualan mobil dalam grup siapa yang merupakan produsen otomobil terkemuka di Iran. ANFIS digunakan sebagai teknik dasar yang dikombinasikan dengan GA. GA digunakan untuk menyetel hasil ANFIS. Selanjutnya, prediksi peramalan ini berhasil dengan data tahunan antara tahun 90 sampai 2016. Dengan hal ini, per kapita pendapatan, tingkat inflasi, perumahan impor nilai tukar atau USD, suku bunga pinjaman, dan tarif impor mobil dipilih sebagai variabel efektif dalam model yang diusulkan. Yang terakhir yaitu membandingkan dengan model JST yang terkenal. Untuk yang ketiga yaitu masalah yang diselesaikan. Jurnal ini mengusulkan suatu metode dalam peramalan atau prediksi data penjualan mobil di sebuah perusahaan manufaktur di Iran dengan menggunakan metode ANFIS dan genetik algoritma. Metodologi yang telah dievaluasi dalam data mobil perusahaan manufaktur ini menggunakan data konsumsi real. Keuntungan dari metodologi ini yaitu dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan data yang baru. Yang keempat, kontribusi penulis paper. Kontribusi dalam jurnal ini yaitu membantu perusahaan manufaktur di Iran untuk mendata penjualan mobil sehingga mereka akan tahu keuntungan atau kerugiannya. Dan metodologi ini juga dapat dikembangkan atau diperbarui sesuai dengan data terbaru dari perusahaan. Kemudian yaitu metode. Dalam jurnal ini, metode yang digunakan yaitu metode Adaptive Neural Inference System atau ANFIS dan genetik algoritma atau GA. ANFIS merupakan model hybrid berbasis basis Takagi Sugeno sistem inferensi. Salah satu kendala dari teknik FIS adalah ekstraksi aturan fasi yang ketika input dan output atau fungsi keanggotaan terjadi dengan multiplicitas. Ekstraksi aturan mungkin menghadapi lebih banyak tantangan dan memakan waktu. Teknik pembelajaran JST digunakan untuk mengekstrak aturan fasi untuk sistem inferensi fasi dari data masa lalu. Teknik yang diusulkan dikenal sebagai ANFIS. Untuk penjelasannya lebih sederhana, sistem inferensi fasi dengan 2 input X dan Y dan 1 output Z dipertimbangkan. Untuk Sugeno diperlukan model untuk mengatur aturan fasi if-then. Kemudian yang kedua yaitu JST atau jaringan secara tiruan. JST merupakan model untuk pemrosesan data yang terinspirasi oleh sistem saraf biologi. Penggunaan umum dari JST adalah untuk tujuan pelatihan, di mana sebuah target fungsi didefinisikan dan jaringan menyesuaikan output dengan memodifikasi bias dan bobot jaringan. Penyesuaian bisa terjadi dengan perbandingan output dan target aktual. Biasanya banyak pasangan input atau target individu diperlukan untuk pelatihan jaringan. Penggunaan jaringan saraf juga untuk masalah pelatihan yang tidak konvensional untuk komputer dan pengetahuan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu GA, algoritma genetika. Algoritma genetika dikategorikan sebagai heuristik metode yang terinspirasi oleh genetika alami. Mekanismenya yaitu menggunakan pilihan acak untuk meningkatkan hasil akhir.
populasi acak dibuat dan penggunaan crossover dan mutasi pada kromosom induk yang menghasilkan keturunan yang memiliki kelebihan kedua orang tua terjadi dalam model ini. Operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu individu acak dibuat dengan mengisi inisial populasi. Semua parameter dapat diatur karena masalah. Yang B yaitu fungsi kebugaran harus diatur untuk memberi peringkat untuk menciptakan kromosom. Setiap individu dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan ukuran kebugaran. Yang C yaitu kriteria pemutusan tercapai, kromosom yang terbaik akan dikembalikan sebagai solusinya. Yang D jika tidak berdasarkan parameter masalah, nomor yang dipilih individu dari populasi awal akan dipilih dan operasi genetik crossover atau mutasi akan diterapkan. Populasi yang baru dibuat akan dievaluasi oleh kebugaran fungsi dan semua individu akan digabungkan dan diprioritaskan lagi berdasarkan ukuran kebugaran. Yang E, jika masih kriteria pemutusan tidak terpenuhi, tindakan dari langkah 2 akan diulangi sampai dengan kriteria terminasi dipenuhi. Setiap iterasi disebut generasi. Dalam model yang diusulkan, genetik algoritma digunakan untuk menyetel output ANSYS. Unsur-unsur SIS yang diperoleh dari output ANSYS akan diekstraksi dan akan ditetapkan sebagai model, dan juga kisaran jumlah gen diatur oleh parameter masalah. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, menggunakan metode ANSYS, kita dapat menggunakannya melalui software MATLAB. Yang pertama yaitu dengan cara membuka MATLAB, pilih new script, lalu masukkan data setnya dari penjualan mobil di Iran. Beri nama data tersebut menjadi input a.dat. Ya, ini isinya. Lalu untuk memanggil fungsi ANSYS dapat diketikkan pada menu command window yaitu ANSYS edit. Setelah tab ANSYS keluar, inputkan data input A tadi ke dalam ANSYS edit melalui button load data. Selanjutnya kita ubah menu generatif menjadi grid partition. Lalu kita bisa tes data tersebut pada trend now. Lalu struktur ANSYS yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Setelah proses partisi selesai, selanjutnya kita ubah generatif menjadi subclustering. Kita pilih ringnya 5, close factor-nya 1,25, accept ratio-nya 5, dan reject ratio-nya 15. Lalu kita OK. Kita train lagi, lalu akan muncul diagram ANSYS-nya ini berikut. Lalu kita kembali ke menu command window, ketikkan fuzzy. Lalu setelah itu kita buka ANSYS 2 tadi dengan cara file, import, from file, atau dengan keyboard bisa menekan Ctrl open, Ctrl O. Jika sudah, kita pilih, dapat dilihat ini, dapat dilihat ini fungsi keanggotaannya. Lalu untuk melihat rules-nya dapat melalui view rules atau dengan Ctrl 5. Lalu untuk melihat grafiknya dapat dilihat melalui view surface. Yang selanjutnya yaitu ANN. Untuk yang kedua yaitu dengan metode ANN. Ini sama seperti metode ANSYS, yaitu menggunakan software MATLAB. Yang pertama yaitu buat input dan target pada workspace seperti tampilan di bawah. Kemudian kita klik input, masukkan data input dari data Excel-nya. Kemudian setelah itu klik target, masukkan data target dari data Excel. Maka akan muncul gambar seperti berikut. Kemudian ketikkan NN tool pada command window. Kemudian akan muncul tampilan NN.
Setelah itu yaitu pilih import, kemudian pada select a variable dipilih input, kemudian pada destination pilih input data, lalu import, lalu OK. Kemudian pada select a variable pilih target. Pada destination pilih target data, lalu import, kemudian OK, lalu close. Tampilannya akan seperti berikut. Kemudian kita ubah nama menjadi EDM. Kemudian ubah nama menjadi EDM. Ubah input data ke input, ubah target ke target. Kemudian klik view hingga muncul tampilan seperti berikut. Kemudian pilih create lalu OK. Kemudian klik view hingga muncul tampilan berikut, pilih create lalu OK. Pada tampilan berikut, klik 2 kali pada EDM. Tampilan akan seperti berikut ini. Kemudian kita pilih simulate, terus kita ubah input menjadi input. Lalu ada reinitialize page, klik revert input. Oke, klik set input range, lalu oke, revert wake kita oke, ini initialize wake kita oke. Kemudian pada view atau edit wake kita pilih set wake. Pada train kita ubah max file-nya menjadi 100. Kemudian kita pilih train network. Hingga muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita pilih performs hingga muncul tampilan berikut. Hasil validasinya adalah 90205088,3833 dengan effort 1. Itu nilai MSI-nya. Kemudian kita pilih train state, maka muncul tampilan berikut dengan gradien 28,5407, MU-nya 1M06, file-nya 100. Kemudian kita pilih training regression, menghasilkan training R yaitu 0,99397, validasinya R sama dengan none, tesnya R sama dengan none, untuk keseluruhannya R sama dengan 0,74393. Pada tampilan ekspor, kita pilih EDM output, ekspor, kemudian kita OK. Maka tampilan workspace akan seperti berikut. Kesimpulan 36. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, prediksi penjualan mobil di sebuah perusahaan manufaktur di Iran setelah diuji dan dibandingkan menggunakan metode ANSYS dan GST, didapat kesimpulan jika metode ANSYS lebih mendekati dengan hasil yang sebenarnya dibandingkan dengan metode GST. Untuk metode GA sendiri dalam jurnal ini hanya digunakan sebagai pengatur output dari ANSYS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.